orang Islam diwajibkan kawin 100 kali perempuannya. Salah kau itu. Balik. Terbalik. Coba kau baca Matius 19:29. Upah mengikuti Yesus. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak ibunya, istrinya, anaknya, ladangnya, akan memperoleh kembali 100 kali lipat, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Di surgamu kau dapat 100 istri itu kalau laki-laki. Ayo Margareta. Apalagi? Nggak ada mana itu. di Islam seperti itu? Nggak pernah baca Bible dia berarti. Tertulis itu tertulis di kitabmu Matius 19:29. Nanti Di kalau lapangan kalian orang meninggal, Islam yang kawin, tapi di Loh, nggak lapangan ada. orang Islam yang kawin. nah kira-kira di surgamu ada perkawinan nggak? Ada. Ada nggak perkawinan di surgamu, Margaret? Nggak ada. Ada. Kalau saya bisa buktikan bagaimana? Kalau saya bisa buktikan ada perkawinan di surgamu. Ayo. Oh bohong ini, kau nggak baca Bible? Iya, nggak pernah baca Bible dia. Wahyu 19 ayat 7. Itu udah beda. Ini kan kenyataannya di lapangan, di dunia. Orang Islam Iya. kawin 100 kali. Si Margareta ini Gimana? nggak pernah, izin dulu, Margareta nggak pernah baca Bible. Yang sering dia baca itu buku-buku bokep. Waduh. Ngeri kali. Baca Bible itu, Margaret, dibaca. Mana orang Islam kawin 100 kali? Di dalam Islam itu menikah hanya boleh 4, itu jika mampu. Enggak masuk akal itu ajaranmu. Iya. Apa yang syarat sah? terjadi di Sekarang kau saya lapangan tanya. Seperti itu Ya. yang terjadi. Ya, sekarang kau saya tanya, apa syarat sah menikah di dalam Kristen? Tunjukkan kepada saya, ada nggak syarat sah menikah dalam Kristen? Kan 10 perintah Tuhan dilarang berzina, orang Kristen tidak boleh berzina. Betul? Nah, apa itu berzina dan apa itu syarat sah menikah di dalam Kristen? Bagaimana coba? Kawin bang, bukan nikah, kawin. Kawin? Oh ya, kawin. Emang ada kata nikah di Bible? Nggak ada. Enggak ada. Pernikahan Kristen itu sakral. Ya, di mana dikatakan? Iya, di mana dikatakan? Iya, di mana dikatakan? Ayo. Ada di Matius, Lukas, Yohanes. Ya, coba tunjukkan kepada saya. Mana ada? Anda itu dilarang berzina, tetapi Anda setiap hari berzina. Karena tidak ada syarat sah menikah di dalam Kristen, maka potensi untuk melakukan zina itu setiap hari ada. Nanti Anda kalau mati masuk neraka, Anda debat sama Tuhan Anda. Kenapa saya masuk neraka? Karena kau berzina. Nah, kau tuntut Tuhanmu nanti. Kan Tuhan tidak memberitahu apa yang dimaksud daripada zina. Bang Bible, ini nih kalau Ya, Bang Handi. antum lihat ada guguk sedang begituan nggak bisa lepas. Guguk itu nikah apa kawin? Kawin. Kawin. Jadi kawin itu identik kepada Binatang. binatang. Iya, itu tertulis dalam kitabmu, Margaret. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersorak-sorai, perkawinan anak domba telah siap. Ayo, telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa anak domba yang kawin itu, Margaret? Margaret, siapa anak domba yang kawin itu? Kenyataan di dunia orang Islam yang kawin 100 kali, 10 kali, 4 kali. Di mana coba? Ayo. Dunia nyata. Dunia nyata yang mana? Yang mana kau bilang dunia nyata? Itu halu kau itu. Mana ada orang Islam memperbolehkan menikah sampai 100 kali? Nikahi saja 1. Boleh menikah 2, 3, 4 kalau mampu. Kalau mampu berlaku adil. Kalau tidak mampu berlaku adil, maka nikahi 1 saja. Nah, kalau orang Kristen sekarang saya tanya, Anda boleh menikah berapa kali dalam kitab Anda? Cuman 1. Nah, di mana dikatakan? Coba. Mana aturannya cuma boleh menikah 1 kali? Iya, di Injil yang mana? Di mana dikatakan di situ cuma menikah boleh 1 kali, tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh 4. Yang aku pertanyakan di lapangan ini di Indonesia ini, mana ada orang Kristen yang nikah 3 kali, 4 kali? Iya, makanya di mana diatur? Di mana Orang diatur? Islam yang kawin 4 kali. Ada yang nikah 2, 3, 4 kali Kristen, tapi kau tak tahu itu. Ada. Bukan kawin, tapi
taruh sana, taruh sini, taruh sana, taruh sini. Ayo Margaret, di mana aturannya di dalam kitabmu bahwa hanya boleh menikah satu? Margaret aja ini, Margaret aja simpanan dari siapa itu? Lihat aja di Indonesia ini orang-orang Islam Coba yang tanya banyak Margaret, kau simpanan siapa? kawin 4 kali 3 kali. Di mana? Di mana kau lihat itu? Mana-mana bertebaran. Orang Kristen nggak ada yang seperti itu. Baik. Kata siapa? Kau tidak tahu tetanggaku ada nikah 3 kali Kristen. Ayo. Tetangga saya ada tiga istrinya Kristen. Bagaimana itu Margaret? Nggak ada dilarang di agamamu itu menikah 2, 3, 4. Sedangkan Kebanyakan Salomo orang saja Islam. istrinya 700. Kebanyakan orang Islam sebentar. yang seperti itu. Justru Islam itu mengatur. Ajaran poligami itu mengatur. Islam itu menyempurnakan. Datangnya Islam, ya, itu menyempurnakan, mengatur menikah itu dibatasi hanya boleh 4. Seandainya Islam itu tidak ada, Islam itu tidak datang, ya. Seandainya tidak ada Islam, orang menikah sampai 700 kali seperti Salomo itu. Bayangkan. Seandainya tidak ada Islam, orang menikah 700 kali. 700 istrinya orang. Ayo. Gadein gua, host. Bagaimana itu? Host, gadein gua. Nah, gedein Bang Handi. Bersyukur kau datang Islam dibatasi 4. Coba Salomo Daud banyaknya istrinya itu. Nah, ini saking tidak ada aturan, menikah sama guk-guk. Ayo. Waduh, Siapa yang memberkati ini? Bang Andi, apa tuh Bang Andi? Iya, tapi di Indonesia Ulangi banyak orang stikernya. Islam yang kawin 4 kali. Nggak apa-apa nikah 4 kali karena dia mampu. Bagaimana ini nikah sama guk-guk? Masuk akal nggak? Bisa kawin, bisa diberkati nih, bisa diberkati dalam gereja Margaret. Margaret, ini gereja mana yang memberkati di pernikahan sama guk-guk manusia? Ayo. Wah. Itu bukan di Indonesia. Apa agamanya ini coba? Agamanya apa ini? Dia nggak punya agama, dia nggak punya agama. Mana bisa ini ajaran kasih? Itu diberkati dalam gereja. Di gereja loh. Itu menyembah Allah. Itu menyembah Allah. Itu di gereja itu tadi. Malu kau ya? Malu si Margaret. Nggak boleh malu. Akui saja jujur bahwa di Kristen itu tidak ada aturan. Bapak-bapak boleh menikah sama bapak-bapak, ibu-ibu boleh menikah sama ibu-ibu. Jika tidak ada opsi manusia yang tidak mau sama kita, maka boleh menikah sama guk-guk, menikah sama ayam, menikah sama ikan, karena tidak ada aturan. Aturannya saja tidak ada. Bagaimana ini Margaret? Tahu jujur lah, nggak boleh bohong-bohong begitu, harus jujur ya. Kita mau jujur dia. Iya. Kalau tidak ada diatur berarti tidak dilarang. Ya silakan, Franz. Ini Franz Kristen ya? Ya, Kristen. Frans, ya uduhu, buka mute-nya. Kristen apa Islam? Ya, selamat sore. Ya sore ya. Aduh. Ya gimana teman-teman Kristen? Ada nggak syarat sah menikah di dalam Kristen itu kira-kira? Apa yang dimaksud sahnya pernikahan di dalam Kristen? Ada nggak diatur dalam kitab suci? Ya sah perkawinan. Sorry. Syarat sah menikah dalam kawin mengawini. Ada nggak? Saksikan dulu ini. Iya. Nah, Gak usah kasih suara. bapak-bapak menikah sama Oke, bapak-bapak. Iya. Oke. Iya. Ntar dulu ya, Du. Saksikan dulu nih ya, Du. Iya. Cium, bro. Bro. Ayo, bro. Boleh saya jawab? Ntar dulu ya, Du. Hajar, bro. Hajar, bro. Hajar, bro. Iya. Bergandengan tangan nih, ya. Iya. Yang kiri namanya Yadu, yang kanan namanya Luga. Iya. Ih, ketawa-ketawa senyum Boleh, dia. boleh menjawab. Cici senyum-senyum nih. Selamat ya. Selamat ya. Gak tahu yang mana yang laki yang mana perempuan nih. Maharnya apa nih ya?
Cie. Selamat ya teman-teman Kristen Ya ya. udah cukup. Ya, gimana itu? Aduh, Nggak ada yang kira-kira. lucu, nggak ada yang lucu. Iya, bagimu karena kau nggak normal. Oke. Kalau orang normal pasti jijik itu, nggak mungkin dia main pedang-pedangan. Nggak ada di sini, di Indonesia nggak ada begitu. Masa parametermu cuma di Indonesia? Memangnya Kristen cuma ada di Indonesia? Kristen kan katanya ada di seluruh dunia, agama paling besar, walaupun terpecah belah menjadi 60.000. Aduh. Ya, Boleh apa syarat saya sah? jawab, Apa? boleh? Ya, silakan jawab. Apa syarat sah kawin mengawini di dalam Kristen itu yang dikatakan sahnya pernikahan, sahnya perkawinan itu coba? Oke. Jadi Silakan. kalau kita berbicara tentu ada dasar ya. Ya, harus Di ada dalam dasar dulu. Kristen. Oke. Di dalam kekristenan ya itu berbicara Satu lagi, tentang pernikahan. satu lagi, tunggu. Satu lagi. Hayya, Iya. hayya. Yang panjang rambutnya Margareta. Yang pendek rambutnya Bu Rasmi. Iya, aku Bang Andi. Ibu Rasmi sama Margareta. Nggak lucu, nggak lucu, nggak ada yang lucu. Margareta sama Ibu Rasmi. Yang lucu itu kawin sampai 5 kali. Selamat berbahagia Margareta sama Ibu Rasmi. Saya berbicara dong. Waktu saya dong. Iya, Boleh, Pak Kak? Duhu, silakan, Pak Duhu. Tanggapi coba. Ya. Di dalam pernikahan itu adalah sesuatu apa ya, sakral yang dilakukan oleh umat Kristen. Ya. Di dalam dasarnya di dalam Kejadian 1 dan ayat 27 dan 28. Iya, coba bacakan kepada Dimana- saya. Bapak menyimak tidak pertanyaan saya tadi? Iya, saya menyimak. Tunjukkan Nanti- kepada saya sebegini saudara. Saudara dengarkan saya. Tunjukkan kepada saya secara tertulis di dalam kitab suci Anda apa yang dimaksud syarat sah dalam menikah. Syarat sah menikah di dalam Kristen. Iya. Kawin. Syarat kawin, Iya. syarat kawin mengawini di dalam Iya. Kristen. Silakan. Iya, Coba. oke. Tunjukkan. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 1, 27 dan 28 itu menerangkan di sana bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu nggak yang bukan itu yang saya maksud. Itu Kejadian 1:26. Sabar dong. Ya saya tahu yang kau maksud. Iya, sabar. Itu tidak menjawab pertanyaanku. Yang saya minta syarat kawin mengawini, syarat perkawinan, sahnya perkawinan itu apa? Syarat. Kalau di dalam begini saya kasih contoh. Makanya ada Begini saya kasih satu contoh. Adam dan satu Hawa. Kacau kau ini. Syarat. Begini ya dulu ya. Sini saya kasih kau contoh. Di dalam Islam syarat sah Ya, nikah silakan. itu dalam Islam itu ada yang namanya ijab kabul. Harus ada saksinya, ada walinya, ada maharnya. Yang pasti harus lawan jenis, tidak boleh sesama jenis, apalagi sama wih haram. Tidak boleh kan? Ada penghulunya, ada yang menikahkan. Itu syarat sah menikah. Setelah membaca ijab Ya, kabul oke, maka sudah. disaksikan oleh orang. Lalu orang yang menyaksikan itu Oke, berkata sudah. apakah itu sah atau tidak sah. Kalau mereka mengatakan sah maka sah pernikahan. Ya, sudah. Ada aturannya jelas. Nah, sedangkan saya tanya sama kau, di dalam Kristen syarat sah pernikahan, kawin mengawini, perkawinan, ya, kawin perkawinan, Ini apa saya itu? sedang menjelaskan. Ya, coba Saya jelaskan. sedang menjelaskan. Ya, jelaskan coba. Oke, di dalam Kejadian yang saya bacakan, itu syarat pertamanya adalah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu dulu dasarnya. Itu dasar mendasar, hal yang mendasar. Maka ketika laki-laki dan perempuan ketika sudah besar, maka dia dinikahkan, dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu kepada suaminya. Itu Ada nggak Dan tertulis itu? di dalam pernikahan itu Ada nggak tertulis itu? Dalam Yang saya minta ini Kejadian tertulis di kitab suci itu opinimu, ada. Yang kau jelaskan kepada saya itu standar manusia pada umumnya. Yang saya minta ini tertulis di dalam kitab sucimu. Itu yang saya minta. Kamu udah baca
Bible apa enggak sih? Saya baca dari kejadian, kehancuran, penderitaan, lain-lain. Saya baca semua itu. Oke. Ya, silakan. Di dalam Kejadian 2 yang saya terangkan itu, ayat 28 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Itu dasar. Jadi kalau saya bicara itu dalil. Syarat sah menikah itu curhat itu. Iya. Astaga, Anda tidak paham yang saya maksud ini mungkin. Syarat sah pernikahan itu, saudara, yang saya maksud ini, Jadi bagaimana saya begini sederhanakan bahasanya ya. Boleh saya bicara? Boleh Anda bicara, tapi Anda harus paham dulu apa yang saya tanyakan ini. Tata cara dalam menikah, etika, adab, perbuatan pada saat menikah itu syarat-syarat pada saat menikah itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan sehingga saya dia tanya. menjadi sah. Kamu tanggap nggak poin? Oke, kamu tanggap poin yang saya sampaikan tadi. Kamu Nggak tangkap nggak karena poin yang saya kau sampaikan? ceritakan itu curhat. Allah, keren. Yang kau kutip kejadian 1 Oke, kau ketawakan saya. Oke, boleh. Sekarang saya bahas apa yang kau kutip tadi. Apa poin Saya yang saya ikuti. sampaikan tadi kalau kamu Ya, paham? yang kau sampaikan, Anda mengutip kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Sebentar. Iya, apa Anda poin? mengutip, Apa poin saat iya. itu? Ini saya sampaikan. Apa poin yang Ini saya saya sampaikan. terangkan Iya, ini saya sampaikan. Anda mengutip kejadian 1:26. Sedangkan kejadian 1:26 itu berbunyi seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul? Coba dikorek kupingnya. Saya bunyikan ayat 27 bukan 26. Itulah kamu kan. Lanjut, coba lanjut sampai ke 27. Iya, lanjut coba. Baca 27-nya, baca apa? Jangan terguncang, kita pelan-pelan aja, santai aja. Kok saya terguncang itu loh. Iya. Iya. Lanjut. Coba kita saling mendengar. Ya. Oke, gitu ya. Oke, sekarang ya saya ya. Ternyata kamu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Ya, silakan. Kamu bunyikan 26, padahal saya bunyikan 27. Artinya Anda tidak menyimak. Tadi kau apa bilang yang saya 26 27 katamu, aku dengar tadi. 27 28. Ya sudah, baca 27 28, baca. Oke. Ya silakan Anda baca. Kenapa Anda nggak mau baca lagi? Biar saya paham, berikan Saya saya udah pemahaman. baca kok. Oke. Saya ulang ya. Kalau memang Ya. mengajar itu Teman-teman menyimak ya. gitu. Oke. Apakah yang dia sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya tanyakan? Silakan. Oke. Apa sih syarat untuk menikah berdasarkan Bible? Ya, di dalam Bible Kejadian 1:27 dan 28, Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptaannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi syaratnya adalah, poinnya adalah laki-laki dan perempuan. Itu syarat. Itu kejadian 1:26 itu, bukan 27. Astaga. Itu kejadian 1:26. Tuh, yang kau baca itu 26. Kamu ada Bible nggak di situ? Ya sudah, kau lanjut aja deh. Saya kasih keringanan, lanjut. Ya, itu bukan 26, itu 27. Oke. Ya, 27, oke. Nah, di dalam pernikahan laki-laki dan perempuan, ketika mereka sudah besar, di dalam Kejadian 2 ayat 24 itu menerangkan sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Di dalam pernikahan itu, kembali lagi Kejadian 1:28 lagi, di mana Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman beranak cucu lah. Jadi syarat yang mendasar di situ Kawin dulu. adalah Kawin. Suka sama suka lalu kawin, beranak cucu, beranak pinak, begitu. sabar. Nggak nyambung. Sabar. nih. Makanya kamu nggak paham apa poin yang saya sampaikan. Dengarkan poin yang saya sampaikan. Loh, berdiskusi itu bukan Yang ditanya syaratnya. Yang saya tanyakan ini syarat. Anda tahu syarat tidak? Anda tahu tidak syarat? Anda cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud daripada syarat? kalau Ketetapan, syarat, ketentuan, berbicara syarat. aturan.
Berbicara aturannya yang saya tentang bicarakan. Saya tanya sama Anda, Macet. perempuan dan laki-laki syarat atau syarat dan atau bukan? Ketentuan apa? Saya Perempuan dan tanya sama laki-laki. Anda. Pernikahan itu antara perempuan dan laki-laki itu ada syarat utama atau bukan? Ya syarat utama itu keharusan itu harus. Jawab. Nggak bisa sesama Nah, jenis. Itu ya, ketetapan keharusan. Tuhan. Itu ketetapan Tuhan. Nah, termasuk oke. Itu termasuk syarat nggak? Ya, saya ikuti Anda termasuk syarat. Aku mau nanya Yadu dulu bentar. Ya, silakan, Bang. Nggak nyambung dulu. Dengerin dulu. Yadu, Ya. rumah ibadah mana? Kecilin aja saya. Yadu, Bang dengerin. Zuma aja, Bang Zuma. Rumah ibadah mana Ya. yang melegalkan perkawinan sesama jenis? A. Gereja. B. Masjid. Oke. Kalau kita berbicara tentang Jawab aja, jangan berbicara. Dia ulang. Rumah ibadah mana yang melegalkan? itu berbicara oknum. Begitu juga kalau ada Iya, Islam, jawab Islam aja juga dulu. bisa. Ini bukan oknum. Ini berbicara rumah Islam juga ibadah. ada begitu. Rumah Islam ibadah ada mana? begitu. Dengar Itu dulu. Rumah ibadah mana yang melegalkan perkawinan sesama jenis? A. Gereja. B. Masjid. Kalau itu oknum, Islam juga ada yang Di mana yang Islam? melakukan Penghulu mana? Astagfirullah. Ada. Di mana? Ya, tunjukkan. Oke. Di mana penghulu Islam di seluruh dunia yang menghalalkan pernikahan sesama jenis? Ada penghulu yang berani menikahkan Oke. sesama jenis? Saya berbicara rumah ada ibadah. Islam. loh. Kalau begitu, Nggak nyambung ini. tunjukkan videonya. Ada masjid. Dengerin ya dulu. Tunjukkan videonya di mana ada masjid pernah melegalkan perkawinan sesama jenis. Masjid mana Oke. itu? Silakan. Iya, oke. Saya akan buka. Masjid ya, masjid. Oke. Kalau masalah itu banyak kasus-kasus. Ya, masjid mana? Banyak. Tunjukkan. Tidak. Itu umum. Iya, saya tunjukkan. Saya cari. Sebentar, saya cari ini. Masjid mana? Dijawab sudah Sabar. Pernikahan. Oke, saya buka kameraku ya. Bisa di kamera saya tolong dibuka. Kok nggak bisa ya di sini nggak bisa kebuka kamera. Ya, bukan sendiri lah. Coba buka, udah di itu. Oke. 56. Saya minta masjid. Di masjid mana pernah melegalkan itu? Kalau gereja is oke lah, banyak ya. Nah, sekarang lebih buktikan masjid mana, ayo. Buruan. Satu. Mana masjidnya? Ini nih. Ini nih. Yang mana? Inilah negara Islam yang legalkan gay atau lesbian. Nih. Ah, di mana itu? Menuduh kau itu, menuduh. Yang pertama apa ini? Turki. Turki. Masjid mana? Di masjid. Mana pernikahannya? Mana? Turki. Mana? Ini. Mana? Masjid Oke, mana? kita cari ya. Ya, cari. Masjid, cari, saya minta kita masjid cari, apa sabar. ya, aduh. Dasar ini kau ini ya. Kalau negaranya Pertanyaan saya bukan negara, pertanyaan saya masjid apa? masjid itu adalah bagian dari negara. Kalau berbicara itu adalah nama negara. Udah nggak bisa jawab, udah mending bersih. Orang dijawab masjid dia negara. orang masjid kok dibilang bagian negara. Apa sih? Bego. Memang Kristen ini kayak si Adu ini kenapa ya? Ya kalau nggak bodoh ya nggak jadi Kristen kayak si Adu ini. Kalau pintar nggak mungkin dia jadi Kristen. Orang pertanyaan masjid dia bilang negara. Kalau gereja iya ada. Tadi saya udah kasih videonya ya. Oke, gitu lanjut.
Frans, buka mute-nya. Oke, iya kak. Ya. Ya, gimana Frans? Mau menanggapi nggak tadi? Oh, kalau yang tadi, kalau aku secara pribadi ya, kalau bagiku itu tidak penting karena di dalam perbincangan tadi sih itu nggak ada ilmu. Gini Penting lah. lah. Hujat bin hujat. Frans, pertanyaannya gini Frans. Ya, rumah ibadah manakah? Rumah ibadah mana yang melegalkan perkawinan sejenis? A. Gereja, B. Masjid. Silakan Frans. Ya, mungkin kalau pernikahan masjid mungkin jarang ya. Ya mungkin Saya ulang kembali. ya. Rumah ibadah manakah yang melegalkan perkawinan sejenis? A. Gereja, B. Masjid. Gereja. Ya, pintar, selesai. Lanjut. Ya. Jujur dia ya kan. Jujur si Frans ini. Penting Frans, penting. Kenapa saya tanyakan syarat pernikahan sah atau tidaknya pernikahan itu? Itu penting itu pertanyaan saya. Karena Tuhan Anda di dalam Bible itu melarang untuk berzina. Apa itu zina menurutmu Frans? Ya, persetubuhan tanpa pernikahan yang sah. Nah, persetubuhan, melakukan hubungan intim tanpa adanya pernikahan yang sah, tanpa adanya status yang sah. Betul? Ya, cuman ya. Nah, makanya harus kita tarik ke belakang. Jika berzinah itu adalah melakukan hubungan intim tanpa adanya status pernikahan, maka kita harus tarik ke belakang. Apa yang dimaksud sahnya pernikahan atau tidak itu di dalam Kristen? Ada nggak diatur itu? Oh, ini sah menikahnya, oh ini tidak. Oh, begini tata cara menikah dalam Kristen. Ada nggak aturannya di dalam kitabmu? Bang, ini bang ya. Kalau di dalam Alkitab sih aku kurang pandai, kurang mencari tahu kalau di Alkitab. Cuman kalau setauku yang dikatakan sah dalam menikahi itu ya. Yang saya minta di kitab suci cari dulu, cari. Kalau ada PR itu PR. Kalau Saya nggak maksa. Saya nggak Ya, maksa. kalau yang cari di kitab suci, kalau saya tidak bisa menunjukkan saya karena saya kurang paham semua tentang kitab suci, kurang paham. Jadi Anda mau menjawab berdasarkan opini, pendapat pribadi, asumsi. Jadi kan tadi aku bilang gini bang, kan udah aku bilang tadi kalau soal abang cari di Alkitab, abang minta dariku ayatnya atau apa yang dari Alkitab, itu saya kurang mendalami Alkitab. Ya, tapi kalau abang tanya menurut pendapatku, kan tadi ditanya begitu menurut pendapatku, ya aku kasih tahu. Tidak, pertanyaan saya menurut apa yang tertulis dalam kitab suci, tahu nggak? Kalau itu nggak tahu aku bang, nggak tahu aku itu nggak nyampe. Oh, nggak tahu, ya sudah selesai. Ya, ya. Nggak bisa kita diskusi, kau nggak tahu apa-apa soal Bible. Lalu mau diskusi apa kita? Saya mau tanya apa? Nggak akan bisa kau jawab karena kau nggak paham Bible. Imani saja. Bang, aku bilang sama bang ya, satu pun tidak ada bahasa aku, saya tidak mengerti satu pun tentang Bible. Yang ku bilang, saya tidak mengerti Bible dengan keseluruhan. Oh, secara keseluruhan tidak mengerti, tidak membaca. Ya, kalau secara keseluruhan saya tidak menghafal ataupun mengetahui ayatnya, menghafal atau mengingat nggak semua. Cuma kalau Tapi ada nggak sepengetahuanmu, ada nggak di dalam Bible itu mengatur pernikahan? sepengetahuanku dalam Bible kalau mengatur ya tidak ada. Oh, nggak ada ya? Sepengetahuanku. Jelas ya, nggak ada ya? Jelas. Berarti Tuhan yang melarang untuk berzina. Bentar Frans. Berarti Tuhan Anda melarang untuk berzina. Berzina yang dimaksud adalah melakukan hubungan intim tanpa adanya status pernikahan. Sedangkan tidak ada aturan menikah secara sah. Aturan menikah sah itu di dalam ajaran Kristen, di dalam Bible. Maka setiap hari orang itu berpotensi untuk melakukan zina. Bang, gini aja bang. Arti sah itu apa bang? Sah, apa arti sah itu? Resmi. Iya, diakui. Nah, terus diakui. Ini kan kalau di iman Kristen kan ini kan di gereja itu kan bukan tidak dia ikan diakui banyak orang. Menurut Itu kitab mempelai suci, kedua. Wah, kalau seperti itu kalau orang aja yang mengakui ya aman. Menurut kitab suci. Oh. Yaudah, Menurut gini, Bang. apa yang tertulis syarat sah menikah? Oh. Jawab, ini dengarkan saya. Pertanyaan saya begini.
syarat sah menikah menurut kitab suci Kristen. Oke. Kalau itu ya, kalau si tahuku belum ada tahu aku kalau Oh, soal nggak itu ada, aku kurang selesai. tahu. Nah, ya. Tapi gini bang, aku boleh nanya bang? Sudah selesai, apa lagi? Iya, aku pengen tahu dong bang. Mm-mm. Di Al-Quran ada nggak syarat-syaratnya itu? Oh jelas, dalam Islam jelas, Di Al-Quran Al-Quran dan ya? hadis dijelaskan. Iya. Di Al-Quran bang ya? Di Al-Quran ada. Yang pertama, Al-Quran, Bang. perempuan. Iya, perempuannya itu harus dulu akil balik. Dia harus akil balik. Tahu nggak akil balik? Kurang tahu bang bahasa Arab itu kayaknya. Baik. Jelas deh, dalam Islam itu jelas, semua dijelaskan, diatur itu, nggak boleh kita sembarangan. Iya, maksudku bang di Al-Quran ada nggak Ada, ayatnya? ada. Kasih tahu dong bang, pengen tahu bang. Ngapain aku tunjukkan sama kau? Kok aku tanya aja nggak bisa tunjukkan kok. Kau cari aja sendiri di Google, cari di Google. Abang di sini berdiskusi menerangkan pikiran orang. Kau bisa jawab nggak pertanyaanku tadi? Kalau kau bisa jawab pertanyaanku tadi, aku tunjukkan sama kau. Aku malas carikan kau data. Bukan gitu bang. Ini aku Apa? datang mencari tahu. Ini aku datang mencari ilmu, mencari tahu. Bukan Oh, untuk mencari mengucap, tahu. bukan untuk berdebat dengan abang. Saya mencari Terus? tahu. Itu pun nggak bisa bang. Abang kasih tahu sama aku apa? Oh nggak bisa? Ya sudah Yang- sebentar. Ini aku tunjukkan sama kau ya. Ini aku tunjukkan Itu, datanya. yaudah. Iya dek, iya dek, iya dek, iya dek. Kalau sudah aku jawab nanti kau tanya lagi ya. Sebentar ya. Sebentar. Terjemahannya tapi bang ya, berbisa aku baca. Coba West ini siapa nih? West Borland. Selamat sore bro. Saya Muslim. Ya sama-sama. Terima kasih dulu bang ya. Yo itu apa itu? Iyo ini siapa nih? Kristen atau Islam nih bro? Buka mic-nya, kalau enggak saya turunkan ya. Maaf ya. Waalaikumsalam. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam. Turunkan saja dulu bang ya. Ya, makasih bang udah join bang ya, makasih, maaf saya turunkan bang ya. Oke, yuk. Siap, makasih bang. Yuk. Franz, saya kasih ayatnya Franz. Nanti kau buka di Google ya. Kau mau belajar kan? Franz? Iya bang, tunjukkan bang. Ya. Enggak, kalau kutunjukkan aku harus banyak yang ku screenshot. Yang pertama di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nanti kau baca. Oke. Quran surah Ar-Rum ayatnya yang ke-21. Catat dulu, catat. Oke. Sudah? Oke, ini lagi. Di Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-49. Oke. Az-Zariyat ayat yang ke-49. Sudah belum? Sudah. Ya. Ya, itu dulu kau buka di Google baru kau baca-baca ya. Oke bang. Nah. Di hadis banyak. Kalau saya bukakan satu-satu banyak, Franz.